Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas Statistika dan Desain Eksperimen. Pada kali ini kita akan belajar terkait dengan uji hipotesis. Materi yang akan kita sampaikan itu yang pertama terkait dengan pengantar, ya. Kemudian uji hipotesis bagi rata-rata satu populasi, di mana nanti kita akan ketemu kalau ragam populasi yang diketahui itu kita pakai uji Z, ya. Kalau ragam populasi atau standar baku populasi tidak diketahui, kita akan menggunakan uji T. Ya, kemudian selain satu populasi, kita akan menemukan kasus untuk data berpasangan. Ya, kalau data berpasangan, pakainya uji T. Ya, jadi nggak ada uji Z-nya. Nah, kemudian kita juga akan membahas masih rata-rata, ya, tapi untuk dua populasi. Nah, untuk dua populasi ini, kalau untuk ragam populasi yang diketahui, kita pakai uji Z, dan uji T untuk populasi yang tidak diketahui. Jadi nanti ada diasumsikan berbeda dan diasumsikan ragamnya sama. Kemudian yang terakhir kita akan membahas terkait dengan uji hipotesis bagi ragam. Untuk bagi ragam ini pengujiannya itu memakai chi-square, ya, untuk satu populasi. Dan untuk dua populasi pengujiannya menggunakan uji F. Kemudian sebagai pengantar apa itu hipotesis? Ya, jadi hipotesis itu merupakan pernyataan sementara, ya, yang kebenarannya masih perlu diuji, pastinya dengan data. Jadi pernyataan atau klaim sementara, pastinya kebenarannya harus diuji. Misal, rata-rata lama waktu belajar tidur seorang mahasiswa setiap harinya adalah 6 jam. Ini namanya hipotesis, pernyataan sementara. Nah, ini butuh diuji untuk menyatakan kebenarannya. Apa benar mahasiswa itu tidur setiap harinya adalah 6 jam. Nah, ini harus diuji dengan data. Harus diambil sampelnya. Kemudian diuji secara statistik apakah signifikan atau tidak. Contoh berikutnya, misal rata-rata penjualan HP merek A lebih tinggi daripada merek B. Ini juga harus dibuktikan pakai data. Nah, datanya dia dapat dari mana? Ya diambil dari sampel, dari contoh, dari populasi. Ambil dari populasi. Kemudian diuji. Ini pernyataan yang sementara, yang kebenarannya masih perlu diuji. Ya. Pasti nanti hipotesis ada arah. Nanti kita akan belajar ada dua arah atau satu arah. Ya. Kemudian dalam hipotesis itu selalu ada dua. Hipotesis nol itu biasanya disimbolkan dengan H0, dan yang kedua adalah hipotesis alternatif. Biasanya disimbolkan dengan H1. Jadi dalam pengujian hipotesis itu selalu dua hipotesis, ya. H0 dan H1. Mungkin ada tiga, mungkin ada empat, ya. Pasti ada dua. Dan keduanya ini saling berlawanan. Ya. H1 sama H0 atau H0 sama H1 itu saling berlawanan. Nah, dalam H1 atau hipotesis alternatif itu biasanya digunakan sebagai pernyataan yang didukung oleh peneliti. Jadi klaim sementara, klaim dari peneliti itu biasanya disimpan di dalam H1. Lawannya itu nanti akan disimpan di hipotesis nol. Kemudian di dalam hipotesis nol itu selalu ada simbol sama dengan. Ya, baik itu sama dengan, kurang dari sama dengan, ya, atau lebih besar dari sama dengan. Dalam hipotesis nol selalu ada simbol sama dengan. Ya, kalau di H1 tidak ada. Ini tidak ada sama dengan. Ya, jangan sampai ketukar. Kalau misalkan di H1 itu ada komponen atau simbol sama dengan, itu pasti salah. Ya. Karena H0 sifatnya status quo. Ya. Oke, itu. Nah, ujung-ujungnya kita ngapain nih untuk uji hipotesis, yaitu untuk memberikan suatu kesimpulan. Kesimpulannya itu H0-nya ditolak atau H0-nya gagal tolak. Pernyataan H0-nya ditolak, ya, atau kita menerima pernyataan H1, gitu ya, atau H0-nya gagal ditolak.
Kita menerima pernyataan atau hipotesis H0. Interpretasinya, kalau misalkan kita H0 ditolak, berarti cukup bukti ya untuk menyatakan H1 benar. Cukup buktinya dengan data. Tapi kalau misalkan H0 gagal tolak, ya belum terdapat cukup bukti ya untuk menyatakan H1-nya benar. Ya. Jadi, kalau dilihat dari perspektif H1-nya. Oke, kemudian tahapan-tahapan dalam pengujian hipotesis itu pertama kita harus merumuskan dulu ya H0 yang mana, H1 yang mana. Ya, jadi kalau dalam beberapa studi kasus itu tergantung nanti ya dengan pernyataannya. Kita harus bisa identifikasi, ya, kemudian bisa merumuskan mana H0, mana H1. Kemudian setelah dirumuskan hipotesisnya, baru kita uji, ya, cari statistik ujinya. Ya, diujinya pakai apa ya tadi? Ya. Nah, tergantung. Kalau misalkan ragam diketahui pakai uji Z, ya, diketahui uji T, uji ragam uji F, T square, dan lain sebagainya. Nah, kemudian langkah ketiga adalah kita mencari taraf nyata untuk wilayah penolakan H0. Jadi ada syaratnya nanti untuk tolak H0. Syarat untuk menolak H0. Jadi kita bandingkan dengan tabel. Kita bandingkan dengan tabel. Kalau pakai ujinya uji Z, ya harus dibandingkannya dengan Z tabel. Gitu. Kalau pakai uji T, ya dibandingkannya dengan tabel T. C square ya C square, F ya F. Jadi tergantung. Tergantung nanti ujinya, statistik ujinya pakai apa. Jadi perbandingan antara data dengan teori. Yang terakhir pasti mengambil kesimpulan. Kesimpulannya kalau tidak tolak H0, ya gagal tolak H0. Itu langkah-langkahnya. Kemudian dalam uji hipotesis itu punya arah. Punya arah. Ada yang dua arah, ada hipotesis satu arah. Kalau satu arah juga nanti akan dibedakan, ada ekor kiri dan ekor kanan. Cirinya apa? Kalau ekor kiri lihat H1-nya. H1-nya pasti kurang dari. H1-nya kurang dari kalau ekor kiri. Kalau ekor kanan, H1-nya lebih dari. Kalau ekor kiri, kalau H1-nya kurang dari, ya H0-nya kebalikannya. Kebalikan dari H1. Lebih besar. Tapi selalu ditambahkan sama dengan. Ekor kanan juga kebalikan dari H1. Kalau untuk hipotesis dua arah, itu kalau nggak sama dengan, ya tidak sama dengan. Dua arah. Lihat ya di H0-nya itu selalu ada simbol sama dengannya. Selalu ada simbol sama dengan. Nah, cirinya apa? Kalau dalam studi kasus, ya, kalau misalkan hipotesis dua arah itu biasanya dicirikan dengan kata-kata adalah, gitu, sebesar, yakni. Hipotesis dua arah berbeda. Kalau hipotesis satu arah, gitu, itu ada kata-kata lebih kecil, ya, lebih besar, lebih dari, ya, lebih tinggi, lebih berkualitas, lebih bagus, ya. Ada kata lebih-lebih. Kenapa ya ini? Simbolnya kurang dari atau lebih dari. Oke. Ingat kalau ada kata-kata lebih kurang, sorry apa kurang dari atau lebih dari. Kalau kurang dari ya berarti ekor kiri. Kurang dari. Kayaknya ekor kiri. Ya, kalau dalam ekor kiri nanti H1-nya kurang dari. Ya. Kalau ekor kanan yang lebih dari. Ya, hipotesis dua arah menyatakan perbedaan atau persamaan. Satu arah mana yang lebih tinggi atau lebih rendah. Ya, di sini umumnya rumus umumnya pakai theta gitu ya. Tapi nanti disesuaikan dengan kita apakah menguji rata-rata atau menguji ragam. Kalau kita mengujinya rata-rata populasi, nah berarti nanti tetanya diganti dengan mu. Ya. Rata-ratanya diganti dengan mu. Kalau untuk kita menguji ragam, nah berarti nanti tetanya, ya, teta ini kita ganti dengan sigma kuadrat. Karena yang mau kita uji adalah ragam. Ya, kalau untuk kita menguji proporsi ya diganti dengan P. Tapi dalam pembahasan kita kali ini kita tidak membahas
proporsi ya. Tapi kita hanya membahas rata-rata dan ragam. Jadi disesuaikan nanti teta. Kalau menguji rata-rata ya ganti mu ya. Mu sama dengan mu nol. Ini kebalikannya ya. Mu tidak sama dengan mu nol. Ya. Ini kalau rata-rata. Kalau ragam ya ganti aja teta dengan sigma kelompok. Ya, nanti kita pelajari di bawah. Oke, dalam uji hipotesis itu pasti ada kesalahan dalam pengambilan keputusan. Karena kita bermain dengan taraf nyata. Nah, di sini ya, taraf nyata itu namanya salah jenis satu. Ya. Salah jenis satu itu apa? Kita menolak pernyataan H0, ya, padahal H0-nya benar. Kita menolak H0, ya, kita tolak nih pernyataan H0, padahal H0-nya benar. Berarti kesimpulan kita salah. Ya. Itu namanya salah jenis satu. Nama lainnya adalah taraf nyata pengujian. Nah, simbolnya itu biasa disimbolkan dengan alfa, yang namanya alfa. Yang biasanya ditentukan peneliti di awal. Ya. Ada yang 5%, 1%, 10%, dan lain sebagainya. Itu namanya salah jenis satu. Yang kedua, ada namanya salah jenis dua. Salah jenis dua itu apa? Ya, kita menolak atau gagal tolak H0. Ya, artinya kita menerima pernyataan H0. Ya. Padahal H0-nya salah. Ya. H0-nya salah, tapi kita terima. Nah, itu kan kesimpulannya kita salah. Ya, itu namanya salah jenis dua. Simbolnya beta. Ya, simbolnya beta. Ini pasti salah jenis satu sama salah jenis dua nggak pernah terjadi bersamaan. Ya. Jika ada perkecil, maka beta semakin besar secara teori. Ya. Nah, contoh misalkan di sini. Keputusannya kita tolak H0. Kita menolak pernyataan H0. Padahal H0-nya benar. Ya. Berarti kita salah. Ya. Itu namanya tipe salah satu atau alfa. Ya. Kalau kita menolak H0, ya, H0-nya salah berarti benar. Kan? Jadi kesimpulan kita benar. Dan ini berlaku juga untuk yang gagal tolak atau tidak tolak H0. Oke. Sekarang kita masuk di pembelajaran uji hipotesis bagi rata-rata. Yang mau kita uji adalah rata-rata atau mu, tapi untuk satu populasi. Untuk satu populasi. Ya. Di sini ada tabel ringkasan rumusnya. Ya. Jadi ada dua tabel ya di sini ya. Tabel atas sama tabel bawah. Ya. Tabel nomor satu sama tabel nomor dua. Bedanya apa? Oke, kalau untuk tabel nomor satu, itu dilihat di sini. Kalau ragam populasi diketahui, ya, atau ini simbolnya sigma ya. Kalau sigma berarti simpangan baku. Ya. Kalau simpangan baku atau ragam dari populasi itu diketahui, pakainya tabel yang satu nih. Ujinya namanya uji Z. Jadi kalau ragam populasi atau standar simpangan baku populasinya itu diketahui, pakainya uji Z. Ingat ya, populasi. Yang diketahui adalah ragam populasi atau simpangan baku populasi, bukan sampel. Ya. Kalau diketahui populasinya, pakainya uji Z. Pakainya tabel yang satu. Ya. Ketika kita tidak diketahui, ragam populasinya tidak tahu, ya, pakainya uji T. Ya, ujinya uji T namanya. Di sini juga ada dua arah dan satu arah. Ya. Kalau dua arah yang sudah kita bahas ya sebelumnya, dua arah itu sama dengan dan tidak sama dengan. Gitu. Ya. Kalau hipotesis satu arah, kalau kiri ya lihat H1-nya pasti kurang dari. Ya. Kalau ekor kanan H1-nya lebih dari. Sama aja uji T. Ya, uji T juga sama kalau untuk perumusan hipotesis. Ingat, ini ganti tetanya dengan mu. Ya. Soalnya kita menguji rata-rata populasi. Rata-rata itu simbolnya mu. Ya, mu 0 ini berarti rata-rata yang mau kita uji. Ya. Rata-rata populasi yang mau kita uji. Bedanya apa uji Z sama uji T? Nah, ini rumusnya kan beda tuh. Ya. Kalau uji ZH itu namanya Z hitung.
X bar min mu 0 dibagi akar dari sigma kuadrat per N. X bar adalah rata-rata dari contoh. Ya, jadi nanti kan kita mau membuktikan dengan sampel atau contoh. Ya, pasti punya rata-rata. Ya, misalkan ada 1 juta populasinya, kita ambil sampelnya 10. Dan 10 data itu kan pasti punya rata-rata. Ya, itu namanya rata-rata sampel atau rata-rata contoh. Simbolnya adalah X bar. Ya. Nah, nanti X bar dikurangi mu 0. Nah, mu 0 itu rata-rata yang mau kita uji. Ya, biasa di dalam soal diketahui. Ya, mu 0. Dibagi akar dari sigma kuadrat per N. Nah, sigma kuadrat adalah ragam. Ingat ya, ini bukan simpangan baku, tapi ragam. Ragam dari populasi. Dibagi N. N adalah jumlah contohnya. Nah, tadi misalkan saya mau ngambil 10 dari 1 juta, ya 10 itu berarti N, ya, N kecil. Ukuran sampel, ya, atau ukuran contoh. Nah, kalau uji T juga sama, ya. Ini namanya T hitung. Rumusnya sama ya, X bar min mu 0 dibagi, nah bedanya di sini. S kuadrat. Artinya ini ragam dari contoh, ya, atau ragam dari sampel. Kenapa ragam dari sampel? Ya karena nggak tahu kita ragam dari populasinya. Nggak diketahui. Makanya pakainya ragam dari contoh atau sampel. Dibagi N. Nah, itu namanya terhitung. Nah, kemudian ada kriteria ujinya. Ya. Syarat untuk menolakkan nol. Ya. Ditolakkan nol jika, ya, berarti ini syaratnya. Nah, kalau kita memakai hipotesisnya dua arah, ya, berarti yang baris pertama, berarti pakai syaratnya adalah syarat yang baris pertama ini. Ya, artinya nilai mutlak dari Z hitung harus lebih besar dari Z alfa per 2. Alfanya apa? Alfanya adalah taraf nyatanya. Ya, salah jenis satunya tadi ya, taraf nyatanya. Jadi kalau misalkan di soal taraf nyatanya adalah 10%, makanya tingkat kesalahannya 10%, nah berarti ini kan 0,01, 0,1 gitu ya, 0,1. Nah, nanti dilihat di Z alfa per 2, jadi harus dibagi dua dulu nih. Kalau misalkan hipotesisnya dua arah, gitu ya. Harus dibagi dua dulu, ya, jadi 0,05. Ya, jadi nanti Z 0,05. Nah, Z 0,05 itu apa? Gitu. Nah, ini kita bisa lihat di tabel Z nanti. Ya. Jadi peluang Z ketika ternyata 0,05. Ya. Jadi kita bisa lihat di tabel Z nilainya berapa. Nah, itu akan dibandingkan. Ya, itu sebagai teori akan dibandingkan dengan Z hitung. Ya, kalau misalkan Z hitungnya nilai mutlak yang lebih besar dari Z tabel, berarti tolak H0. Kesimpulan. Itu kalau misalkan hipotesisnya dua arah. Ya. Kalau ekor kiri ya pakainya yang tengah ini. Ya, kalau ekor kiri. Di Z hitungnya harus kurang dari negatif. Ya, Z alfa. Alfanya tidak dibagi dua ya karena satu arah. Kalau dua arah itu harus dibagi dua. Ya, karena ada dua arahnya. Ya, jadi Z hitung harus lebih kecil dari negatif Z alfa. Nah, tapi kalau ekor kanan itu bagaimana? Jadi kalau ekor kanan, itu eh, Z alfa ya, atau Z hitungnya terus lebih besar dari Z alfa. Ya, kalau untuk ekor kanan. Bagaimana kalau uji T? Ya, kalau uji T, ya sama ya. Kalau pakai uji hipotesis dua arah, ya pakainya yang atas nih. Ya, kalau ekor kiri pakai yang tengah. Kalau ekor kanan yang paling bawah. Bedanya apa? Bedanya adalah kita bandingkannya dengan tabel T. Ya, kalau dua arah ya pasti dibagi dua dulu ya alfanya bagi dua. Kemudian ini ada namanya DB. Ya, DB itu sama dengan N-1. Ya. DB tahu ya yang seperti pembelajaran kita sebelumnya, nah, itu derajat bebas. Ya, jadi kalau bahasa Inggrisnya degree of freedom. Ya, jadi nilai yang eh, bebas ya, tidak tergantung dengan nilai lainnya. Ya, itu nilainya N-1. N adalah apa? N adalah jumlah atau jumlah sampel, ya ukuran sampel, ukuran contoh. Nah, itu harus dikurangi satu dulu. Oke, ini nanti dibandingkan dengan uji atau tabelnya ada tabel T. Ya. Kemudian contoh kasus. Nah, contoh kasus. Nah, kan ada kasus seperti ini.
Kepala bagian QC atau Quality Control memperkirakan bahwa dengan tingkat kesalahan 2,5%, rata-rata berat isi kaleng asam sulfat yang diproduksi pada bulan Maret adalah lebih dari 9,5 liter. Nah, begitu, KBQC melakukan pengambilan sampel 7 kaleng dari seluruh kaleng yang diproduksi di bulan Maret. Berat 7 kaleng tersebut adalah 9,8 ya, 10,2, kaleng ketiga 10,4 ya, sampai kaleng ketujuh 9,6 liter. Ujilah perkiraan KBQC tersebut ya. Apa yang mau diuji? Ya pernyataan KBQC. Apa pernyataannya ini? Ya. Dia memperkirakan bahwa dengan tingkat kesalahan 2,5%, nah ini, rata-rata berat isi kaleng sulfat yang diproduksi pada bulan Maret adalah lebih dari 9,5 liter. Nah, ini pernyataan si KBQC, hipotesisnya. Nah, ini yang harus kita uji. Benar nggak? Ya, rata-rata berat asam sulfat bulan Maret tuh itu lebih dari 9,5 liter. Nah, itu yang mau kita uji. Ya. Nah, kalau dalam studi kasus seperti ini, kita harus bisa identifikasi ya soalnya. Nah, identifikasinya yang pertama, ya, ini kita mau uji apa nih? Ya, uji rata-rata atau uji ragam? Ya, yang mau kita uji rata-rata atau uji ragam? Ya, ya jelas ya. Di sini kita akan menguji rata-rata atau dari mana nih? Di sini nih. Ya, dikasih tahu di soalnya. Ya. Rata-rata apakah benar rata-rata berat isi kalengnya itu lebih dari 9,5? Berarti yang mau kita uji adalah rata-rata. Ya, paham ya maksudnya ya? Mungkin di sini kan ada pabrik gitu ya. Dia memproduksi kaleng ya. Ya, ada banyak nih kalengnya yang diproduksi pada bulan Maret. Yang kaleng gitu ya. Mungkin ada 10 juta misalkan. Si QC dia memperkirakan gitu ya. 10 juta kaleng ini ya, misalkan 10 juta kaleng ini itu kayaknya beratnya lebih dari 9,5 liter rata-ratanya. Rata-ratanya. Ya. Ya kan nggak mungkin ya kalau misalkan dia menimbang satu-satu ya kalengnya ya. Kaleng pertama diambil ya, ditimbang. Oh, beratnya 10 liter ya. Kaleng kedua ya. Kaleng kedua beratnya 9 liter. Terus ya sampai 10 juta kaleng. Terus dirata-ratain gitu ya. Rata-ratanya misalkan 10 liter gitu ya semua. Nah, dia pengen menguji itu. Ya. Dia ingin menguji itu, ya. Menguji apakah seluruh populasi ini itu lebih dari 9,5 liter. Gitu. Dia mau menguji itu. Tapi dengan cara mengambil 7 kaleng doang. Ngambilnya 7 kaleng gitu ya. Nah, masing-masing ditimbang gitu ya. 9,8, 10,2. Gitu ya. Nah, dia akan menguji pernyataan eh, dia gitu ya, apakah lebih dari 9,5 gitu. Ya. Identifikasi pertama jelas ya, kita mau mengujinya rata-rata paragam ya. Ya, rata-rata gitu ya. Kemudian identifikasi kedua, ya, dia ini berapa populasi ya? Ini satu populasi atau dua populasi ya, atau lebih dari dua populasi ya, atau datanya data berpasangan kalau seperti ini. Nah, ini berapa populasi? Ya, ini satu populasi ya. Populasinya satu. Apa populasinya? Seluruh kaleng asam sulfat yang diproduksi pada bulan Maret. Ya. Nah, itu populasinya hanya satu ya. Hanya satu. Oleh sebab itu nanti kita pakai rumus-rumusnya ya di satu populasi dan rata-rata. Oke. Kemudian yang ketiga, ini kita pakai uji Z atau uji T kalau seperti ini. Ya, uji Z atau uji T. Oke, kita lihat sini ya. Ada nggak keterangan ragam dari populasi atau simpangan baku dari populasi? Oke, kita cari, ada nggak? Oke. 2,5% ini apa? Gitu. Ini alfa ya, taraf nyata atau tingkat kesalahan. Terus apa lagi? 9,5 liter ini apa? Ya ini adalah mu nol ya yang mau kita uji. Ya, ini mu nolnya. Ya, 7 kaleng ini apa? Ya, ini N kecil, jumlah sampelnya, ukuran sampelnya.
Nah, terus apa lagi di sini? Oh, ini berat berat dari masing-masing kalengnya, gitu ya. Nah, kan karena tidak diketahui ya, tidak diketahui sigma kuadratnya, gitu ya, atau sigma populasinya kan nggak ada nih di apa di kasus ini, gitu ya. Karena tidak diketahui ragam dari populasinya, oleh sebab itu kita pakainya uji T. Ya. Ujinya uji T. Nah, berarti pakai tabel yang mana? Gitu ya. Tabelnya nomor 2 ini. Ya. Pakai tabel nomor 2 ini. Pakainya uji T. Ya, yang uji Z, nah ini jangan dipakai ya, karena nanti rumusnya salah, hasilnya salah. Ya. Pakainya yang nomor 2. Ya. Kemudian identifikasi lagi yang keempat. Yang keempat, kita udah tahu memutuskan uji T. Nah, sekarang arahnya, ya, ini dua arah atau satu arah kalau seperti ini. Ya. Kita lihat nih pernyataannya mana hipotesisnya. Nah, ini ya, bahwa dengan tingkat kesalahan ini rata-rata besar berat isi kaleng asam sulfat yang diproduksi pada bulan Maret adalah lebih dari 9,5. Ya. Ada kata-kata lebih dari. Ya. Oleh sebab itu, nah ini satu arah. Ya. Satu arahnya ekor kiri apa ekor kanan. Gitu. Karena lebih dari ya ekor kanan. Berarti. Ya. Ya, berarti kita rumuskan H0-nya. Ini H1. H0-nya apa? Gitu ya. Ini kan sama-sama mu gitu ya. Nah ini karena lebih dari ya. Berarti gini lebih dari ya. Pernyataan peneliti ditaruh di H1. Mu lebih besar dari 9,5 liter. Karena H1-nya lebih besar, berarti H0-nya kebalikannya, ya, lebih kecil. Tapi harus ditambah sama dengan ya, 9,5 liter. Ya. Ini, ya, ini hipotesisnya, rumusan hipotesisnya. Nah, kita mau menguji apakah rata-rata populasinya lebih dari 9,5 liter. Nah, ini kan pernyataan pernyataan si Kabakyusinya, ya. Dia mau mengujinya. Ya, apakah berat ya rata-rata berat dari seluruh kaleng yang diproduksi pada bulan Maret itu benar nggak di atas 9,5? Ini perumusan hipotesis. Oke, sama ya. Nah, setelah itu kita uji ya. Kita cari statistik ujinya ya atau terhitungnya ya. Karena kita tadi menggunakan uji T ya berarti nanti pakainya terhitung ya. Nah, bagaimana rumusnya? Nah, tadi ini ya, rumus di tabel tadi ya. Kita hitung sama dengan X bar dikurangi mu 0 dibagi akar dari S kuadrat per M. Nah, ini rumusnya ya. Yang tadi nih, yang di tabel ini. Nih ya, sama ya. Oke, berarti X bar kita sudah punya apa belum? Gitu ya. Nah, belum ya. Kita hanya tahunya ini ya, data-datanya. Ya, berarti dicari dulu X barnya ya. Gampang ya cara mencari X bar atau rata-rata dari contoh ya rata-ratain aja nih. Ya, 9,8 ditambah 10,2 tambah 10,4 terus ditambah 9,6 dibagi dengan 7 rata-rata ya rata-rata biasa dibagi dengan 7. Nah, ini. Hmm. Hasilnya adalah 10. Hasilnya 10 rata-ratanya. Hmm. Dapat X barnya 10 masukin ke rumusnya ya. X barnya ganti dengan 10 dikurangi mu 0 mu 0 berapa jadi soal ya yang mau kita uji ya, 9,5 berarti dikurangi 9,5 dibagi ya akar dari S kuadrat. Nah, S kuadrat itu udah dapat belum? Belum dapat. Ya, berarti harus dicari. Ragam dari contohnya gimana rumusnya? Ya gini. Ya. Yang kemarin ya yang sudah kita pelajari. Jadi datanya dikurangi rata-ratanya kuadratin ya, sigma ditambah. Yang kedua 10,2 ya dikurangi rata-ratanya. Rata-ratanya kan 10 ya kuadratin ditambah 10,4 dikurangi 10 kuadratin ya. Terus sampai 9,6 ya, dikurangi 10 kuadratin ya.
dibagi gitu ya, N dikurangi 1. N dikurangi 1. N-nya berapa? N-nya 7. 7 kurangi 1 berapa? 6. Gitu ya. Nah, hitung ya pakai kalkulator, berarti didapat ragam dari sampel ya, sebesar 0,08. Ya, 0,08. Nah, udah dapat, masukin ke rumusnya. Ya, kuadratnya 0,08. Dibagi N kecil. N kecilnya berapa? 7. Ya, nah ini hitung biasa ya, pakai kalkulator, dapat T hitungnya 4,67. Nah, ini disimpan. Ya. Disimpan sebagai T hitung. Dengan 4,67. Ya. Kita sudah simpan, kita sudah dapat statistik ujinya, kemudian kita bandingkan. Ya, bandingkan dengan tabelnya. Ya, tabelnya tadi apa? Syaratnya apa untuk menolakkan nol? Ya, kita lihat ya, di sini. Kita pakainya tadi yang mana? Ekor kanan. Ya. Ekor kanan berarti syarat untuk menolak kanalnya mana? Yang bawah ini. Terhitungnya harus lebih besar dari T alfa DB N-1. Ya. Jangan pakai yang tengah, jangan pakai yang atas. Kenapa? Karena kita hipotesisnya ekor kanan. Ya, berarti kriteria uji untuk menolak kanalnya pakai yang paling bawah. Ya. Oke, jadi kita balik sini. Ya, tuh. Terhitungnya syarat untuk menolak kanal, terhitungnya harus lebih besar dari T tabelnya. Ya. T tabelnya apa? Berarti alfa DB sama dengan N-1. DB alfanya berapa ya? Kita lihat nih. Tingkat kesalahan kan alfa. Ya, berarti 2,5% atau 0,025. Ya. DB-nya berapa? N-1. N-nya berapa? Jumlah sampelnya 7. 7 kurangi 1 berapa? 6. Ya. Berarti cari di tabel T, alfanya 0,025, DB-nya atau derajat bebasnya 6. Nah, sekarang kita masuk ke tabel T-nya. Nah, ini tabel T. DF adalah DB-nya atau bahasa Inggrisnya degree of freedom. Jadi DB-nya adalah 6 gitu ya. Kan 6 tadi DB-nya. Alfanya adalah 0,025 ini ya. Ini titik 025 itu depannya 0 ya. 0,025. Ya, berarti kita tarik ketemunya di mana nih? Ini ya, 2,447. Berarti nilai T tabel dengan alfa 0,025 derajat bebasnya 6 adalah 2,447. Nih ya, 2,447. Sekarang kita bandingkan nilai T hitung dengan T tabelnya. Tadi kita dapat T hitungnya adalah 4,67. T tabelnya adalah 2,447. 4 sama 2. 4 sama 2 lebih tandanya gimana? Ya, lebih besar atau lebih kecil ya? Lebih besar. Apakah ini memenuhi syarat tolak nolnya gitu ya? Ya memenuhi ya. Karena syaratnya lebih besar ya. T hitungnya lebih besar dari T tabel. Karena 4,67 lebih besar dari 2,447 ya. Akhirnya nah, terpenuhi syarat untuk tolak H0. Berarti keputusannya adalah H0-nya ditolak. Kita lihat lagi hipotesisnya. Kalau H0 ditolak, ya coret aja nih. Artinya kita menerima pernyataan H1. Artinya apa pernyataan H1-nya? Berarti hasil dari data kita atau uji hipotesis kita adalah mu-nya ya, rata-ratanya lebih besar dari 9,5. Artinya apa? Gitu ya. Artinya adalah benar nggak pernyataan si KBQC-nya gitu, terbukti atau enggak gitu. KBQC bilang dia di atas 9,5 gitu ya. Secara uji hipotesis pakai data ternyata kesimpulannya mu-nya juga lebih besar dari 9,5. Artinya apa? Terbukti pernyataan dari KBQC. Ya, artinya cukup bukti. Ya. Cukup bukti untuk menyatakan bahwa H1 benar. Cukup bukti untuk menyatakan bahwa rata-rata populasi lebih besar dari 9,5 liter. Ya. Pada taraf nyata 2,5%.
Harus harus disampaikan ya pada taraf nyata 2,5%. Kenapa harus disampaikan? Ya karena dengan taraf nyata ketika kesalahan yang berbeda itu akan bisa menghasilkan nilai atau kesimpulan yang berbeda juga. Misalkan ini 10%, berarti kan ini berubah lagi nih. Ya, tabelnya akan berubah lagi. Terus apakah nanti lebih besar dari tabelnya? Nah, itu kan akan menyebabkan perubahan kesimpulan. Ya, harus sebab itu dalam kesimpulan harus disertakan ya, pada taraf nyata atau tingkat kesalahan 2,5%, ya, terdapat cukup bukti untuk menyatakan H1 benar. Ya. Berarti pernyataan si Kabakyushi-nya itu betul. Ya. Jadi dalam 10 juta kaleng ya, yang diproduksi dalam bulan Maret gitu ya, itu benar. Rata-ratanya lebih dari 9,5 liter. Ya. Cukup buktinya dengan 7 kaleng ini. Dengan 7 kaleng dia mampu membuktikan ya, seluruh produksi di bulan Maret itu di atas 9,5 liter. Itu ya, nah itu untuk satu populasi. Ya, ini keputusannya ya. Nah, kemudian contoh yang kedua, coba. Rektor suatu universitas berpendapat bahwa rata-rata IPK mahasiswa tingkat akhir di perguruan tinggi yang dia pimpin adalah 3. Untuk mengujinya, ya, untuk menguji pendapatnya, diambil sampel acak 36 mahasiswa tingkat akhir. Ternyata dari 36 mahasiswa ini rata-ratanya 2,6. Ya. Jika diketahui simpangan baku dari IPK seluruh mahasiswa tersebut adalah 0,3, ujilah pendapat rektor tersebut pada taraf nyata 5%. Berarti kalau kita identifikasi, gitu ya, yang pertama, ini uji rata-rata atau uji ragam. Gitu ya. Uji rata-rata, ya, tuh. Ya, ada kata-katanya, ya, rata-rata. Ya. Jadi kita pakainya mu, nanti hipotesisnya. Kemudian yang kedua, ini apakah ini satu populasi, ya, dua populasi, atau lebih dari dua, gitu ya, atau data berpasangan. Gitu ya. Nah, ini jelas ya satu populasi. Populasinya hanya satu. Siapa? Gitu ya, mahasiswa ya. Seluruh mahasiswa tingkat akhir. Ya. Seluruh mahasiswa di suatu perguruan tinggi ya, yang tingkat akhir. Nah, itu populasinya hanya satu. Nah, kemudian yang ketiga, ujinya ini uji Z atau uji T. Ya. Uji Z atau uji T. Ya. Kita lihat nih, ada nggak keterangan ragam atau simpangan baku populasi? Nah ini ya, jika diketahui simpangan baku dari IPK seluruh mahasiswa. Ya, ada keterangan simpangan baku seluruh mahasiswa. Artinya simpangan baku populasinya diketahui. Berapa? 0,3. Ya, karena diketahui, ya berarti pakainya uji Z. Ujinya uji Z. Ya. Berarti nanti di atas pakainya tabelnya tabel Z. Ya, nah ini ya, pakainya tabelnya yang pertama. Ya, ini, pakainya yang ini. Ya. Yang uji T di apa, tutup gitu ya. Itu akan ada 3 kemungkinan ini. Ya, kemudian identifikasi lagi. Ya. Apakah ini ujinya satu arah atau dua arah? Ini dua arah atau satu arah? Ya, seperti ini. Ya, kita lihat nih di sini. Ada kata-kata apa? Nah ini adalah 3. Kalau adalah 3 itu identik dengan sama dengan. Gitu ya. Apakah IPK-nya sama dengan 3? Gitu ya. Apakah IPK-nya adalah 3? Gitu ya. Nah, jelas ya kalau sama dengan atau tidak sama dengan, itu pakainya dua arah. Ya. Dua arah. Ya, sudah kita susun hipotesisnya. Ya, H0, H1. Karena kita mau menguji rata-rata, berarti yang diuji adalah mu-nya. Mu-nya. Ya. Kalau dua arah, ya pasti H0 ada sama dengan, gitu ya. H1-nya adalah tidak sama dengan. Ya. Yang mau kita uji, IPK-nya adalah 3. Ya. Mu 0-nya adalah 3.
Ini adalah 3. Nah, ini rumusan hipotesisnya. Ya, rumusan hipotesisnya. Ya, sama ya. Oke, setelah hipotesis dirumuskan, nah kemudian kita cari statistik ujinya. Ya, bedanya ini sekarang pakai uji Z, ya Z hitung. Z hitung rumusnya tadi ya, berdasarkan yang tabel di atas, itu X bar min mu 0 dibagi akar dari sigma kuadrat dibagi M. X kuadratnya sudah tahu apa belum? Kita lihat X barnya, sorry, X barnya udah tahu apa belum? Nah ini, kita udah tahu nih. Ya. Dari 36, ternyata rata-ratanya 2,6. Ya. Dari 36, rata-rata 2,6. Nah, berarti ini rata-rata dari sampel. Ya. Rata-rata dari 36 mahasiswanya. Ya. Berarti tulis nih, X barnya sama dengan 2,6. Ya. Dikurangi mu 0. Mu 0 adalah berapa? Ya berarti yang mau kita uji. Nah, ini, 3. Ya. Berarti 2,6 dikurangi 3. Ya. Dibagi ya akar dari sigma kuadrat per N. Diketahui nggak ragamnya? Oh, yang diketahui simpangan baku. Simpangan baku. Berarti 0,3. Kalau mau dicari ragamnya berarti 0,3 kuadrat. Jadi kalau kita mau pecah, mau pakai simpangan baku ya rumusnya gini. Ini kan ada akarnya ya. Jadi sigma kuadrat diakarin ya jadi sigma gitu. N diakarin jadi akar N. Ya, itu tinggal kita masukin ya. Sigma itu kan simpangan baku ya. Itu kita masukin di sini 0,3. Dibagi ya, akar N, akar dari 36. Kenapa 36 ya? Contoh ukuran contohnya 36. Akar dari 36. Kalau mau pakai sigma kuadrat ya boleh. Berarti 0,3 dikuadratin. Ya. Berapa ya? Dibagi 36, baru hasilnya diakarin. Ya, sama aja hasilnya. Paham ya? Nah, jadi diambil acak 36, berarti panggil tuh ya. Si Abdul, kamu berapa IPK-nya? 3 gitu ya. Budi, berapa? 2,7. Baca 2,8. Tuh sampai 36 orang. Ya. Kita rata-ratain IPK-nya. Ya. Rata-rata dari 3, 2,7, 2,8. Nah, itu didapat rata-ratanya 2,6. Gitu ya. Jangan bingung ya. Jangan bingung. Kemudian Z hitungnya yang didapat negatif 8. Yang disimpan. Simpan. Nah, kemudian tadi karena kita pakainya arahnya arah dua arah, gitu. Berarti kriteria ujinya, kriteria ujinya pakainya dua arah. Nih, ya, yang atas nih. Nilai mutlak, ya. Nilai mutlak Z hitung harus lebih besar dari Z alfa 2. Ya. Ini yang paling atas. Jangan salah ya, jangan pakainya nanti yang tengah atau yang bawah. Ya. Ini tergantung, kriterianya tergantung dari ya, arah hipotesisnya. Tolakan 0 jika ini ya nilai mutlak Z hitung harus lebih besar dari Z alfa per 2. Z hitungnya udah dapat kan negatif 8. Nah sekarang kita mencari nilai Z nih. Ya, alfanya berapa? Alfanya di sini bang. Nih 5% ya atau 0,05. Karena dua arah harus dibagi dua gitu ya. Jadi 0,025 Z nih. Z 0,025. Nah, berapa nilainya ya dicari di tabel Z. Sini, ya, tabel Z. Tabel Z nanti ada dua ya. Ada yang negatif semua nih, ada yang positif semua. Nah, ini hasilnya sama aja. Ya. Nah, saya coba yang di negatif dulu ya, untuk tabel Z yang negatif. Jadi kalian boleh bebas milih ya, mau pakai yang negatif atau yang positif. Nah, saya contohkan yang di negatif ya. Ini tadi yang mau kita cari adalah Z 0,025. Gitu ya. Nah, kalau di tabel Z yang negatif, berarti langsung aja cari di dalam sini yang angkanya adalah 0,025.
Cari di sini mana 0,025. Ini ya 0,025. Berarti atasnya berapa? Ya, yang di kirinya berapa? Nah, tuh nilainya ya. Nilainya ada ini kan 1,9 ya. Berarti 1,9, yang atasnya 0,06 ya. Berarti tambah ini 1,96. Negatifnya nggak usah dihiraukan ya. Jadi nilainya adalah 1,96 untuk Z 0,025. Ini kalau pakai tabel Z-nya negatif. Nah, kalau yang positif, itu rumusnya adalah, tadi kan kita mau mencari Z 0,025. Kalau pakai tabel yang positif, berarti harus 1 dikurangi dulu. 1 dikurang 0,025. Berapa nih? 0,975. Berarti cari di dalam tabel Z yang positif ini ya nilainya 0,975. Ya, 0,975. Tarik ke atas ya, tarik ke samping. Hasilnya adalah 1,96. Sama ya, baik yang negatif ataupun yang positif. Nilainya sama-sama 1,96. Bedanya kalau yang mau baca tabel Z yang positif harus 1 dikurangi dulu, lalu dicari. Kalau mau pakai tabel yang negatif, ya langsung aja dicari angkanya 0,025. Ya. Nah itu nilai Z tabelnya 1,96. Sekarang dibandingkan ya, nilai Z hitung dengan Z tabel. Tadi Z hitung kita dapat negatif 8 karena nilai mutlak gitu ya. Z tabelnya kita dapat 1,96. Berarti ini tandanya apa? Lebih besar apa lebih kecil? Ya lebih besar. Apakah ini masuk kriteria? Kriterianya kan lebih besar nih Z hitungnya lebih dari Z tabel. Berarti masuk kriteria tolakan. Oleh sebab itu keputusannya adalah H0-nya ditolak. H0-nya ditolak. Balik lagi ke hipotesisnya. H0-nya ditolak, coret H0-nya. Berarti kita menerima pernyataan H1. Artinya apa? H1-nya tuh. H1-nya kan mu-nya tidak sama dengan 3. Mu-nya tidak sama dengan 3. Rata-ratanya tidak sama dengan 3. Kata rektornya apa? Kata rektornya 3. Hasilnya apa? Hasilnya tidak sama dengan 3. Berarti ini enggak apa? Terbukti enggak sih pernyataan rektor? Berarti tidak terbukti. Belum, belum cukup bukti. Belum cukup bukti untuk menyatakan pendapat rektor benar. Atau belum cukup bukti untuk menyatakan IPK rata-rata tingkat akhir itu sama dengan 3. Belum cukup bukti. Ya. Karena kesimpulannya tidak sama dengan 3. Ya. Pada taraf nyata 5%. Ya. Belum terdapat cukup bukti untuk mendukung pendapat rektor bahwa IPK-nya sama dengan 3. Ya. Seperti itu. Ya, kalau untuk uji Z. Yang pengambilan keputusan. Nah, kemudian kita masuk ke kasus datanya data perpasangan. Yang mau diuji tetap rata-rata ya, masih mu. Hipotesisnya masih mu. Tapi untuk kasus yang data berpasangan. Nah, kalau untuk data kasus berpasangan itu selalu pakai uji T. Ya, selalu memakai uji T. Jadi nggak ada uji Z-nya. Maksudnya apa data berpasangan? Cirinya apa? Gitu ya. Cirinya adalah ini. Selalu ada treatment atau perlakuan. Ya. Nanti dicirikan dengan ada sebelum dan sesudah. Ya. Jadi satu objek, satu sampel itu dikenakan treatment. Ya. Dikasih perlakuan. Jadi sebelum dikasih perlakuan dan efeknya setelah kasih perlakuan.
Itu hasilnya seperti apa, ya, sebelum dan sesudah. Atau datanya seperti itu namanya data berpasangan, ya, sebelum dan sesudah. Ya. Untuk hipotesisnya perumusannya sama. Ya. Kalau dua arah ya sama dengan tidak sama dengan. Ya. Ekor kiri lihat H1-nya, ya, harus kurang dari. Kalau ekor kanan H1-nya lebih dari. Ya. Yang diuji tetap mu, ya, tapi mu-nya mu D. D adalah different, ya, perbedaannya. Perbedaan antara sebelum dan sesudah. Ya. Jadi namanya mu D, different, ya, rata-rata dari perbedaannya. Yang mau diuji adalah D0-nya, ya, perbedaannya. Yang mau diuji adalah D0-nya. Kalau tadi kan yang satu populasi kan mu, ya, mu 0. Tapi kalau untuk data berpasangan yang mau diuji adalah D-nya, different-nya, itu perbedaannya. Ya. Nah, uji T-nya sama ya. T hitung sebenarnya D bar dikurangi D0 dibagi akar dari ragam dari D dibagi N. Jadi kita bermainnya di D, ya, bukan di data aslinya, tapi di data differentnya. D bar ya rata-rata dari D-nya. Ya. D0 yang mau diuji, ya, S kuadrat adalah ragam dari D. Ya. Nah ini kriterianya untuk menolak H0, kalau kita pakainya dua arah, pakainya yang atas nih. Ya. Kalau ekor kiri yang tengah, ya. Kalau ekor kanan yang tengah. Ya. Sama ya, DB-nya N-1. Nah ini contoh kasusnya. Sebuah produk obat penurun berat badan terbaru diklaim dapat mengurangi berat badan seseorang sebesar 4,5 kilo dalam penggunaan berkala. Ya. Jadi ada obat baru, obat diet, ya, baru produksi, dia tuh mampu, dia diklaim, ya, mampu mengurangi berat badan seseorang itu bisa turun sebesar 4,5 kilo. Ya. Ada produk baru, ya, obat diet, ya, belum dipasarkan. Ya. Nah, menurut perusahaannya, produk tersebut mampu menurunkan berat badan seseorang sebesar 4,5 kilo. Nah, itu yang mau diuji, ya bener apa enggak gitu ya. Nah, akhirnya karena mau diuji dia ngambil 7 orang sampel. 7 orang sini, orang pertama gitu ya, sebelum dikasih obat diet, ya beratnya berapa? Oh 58,5 gitu ya. Ya udah, nih minum obat diet, ya. Sebulan kemudian diukur berapa berat badannya, 60, ya, malah naik nih orang pertama gitu ya. Kemudian si B gitu ya, berapa berat badannya sebelum minum obat, 60,3 gitu ya. Sebulan kemudian ya dikasih diminumin obat, sebulan kemudian diukur gitu ya. Kemudian ditimbang lagi, ternyata turun jadi 54,9 gitu ya. Nah, ini terus ya berlaku sampai 7 orang, ya. Sebelum sesudah, ya. Nah, sekarang kita mau menguji itu. Ujilah klaim tersebut pada taraf nyata 10%. Benar enggak? Ya, mampu menurunkan berat badan sebesar 4,5 kilo. Nah, ini harus kita identifikasi. Ya. Yang pertama, ini kita mau menguji mu atau mau menguji ragam. Jelas ya, kita mau menguji mu atau menguji rata-rata. Kita mau menguji rata-rata. Nah, seperti ini. Ya. So, dari mana ya? Ya ini ya, secara rata-rata. Nah, kemudian ini kasusnya satu populasi, ya, dua populasi, lebih dari dua populasi, gitu ya, atau datanya data berpasangan. Nah, ini datanya data berpasangan, ya. Data berpasangan ya, ada sebelum dan sesudah. Ada treatmentnya. Treatmentnya apa? Ngasih obat, gitu ya. Itu treatmentnya. Nah, berarti kita pakai rumus yang data berpasangan. Kemudian ujinya uji apa? Uji Z atau uji T? Ya uji T. Karena apa? Datanya data berpasangan. Ya, berpasangan pasti pakai uji T. Ya, nggak mungkin pakai uji Z. Ya. Kemudian yang keempat, ya, kita sudah tahu ujinya pakai uji T. Ya, sekarang kita lihat arahnya. Ya.
arahnya ini dua arah apa satu arah? Gitu ya. Dua arah apa satu arah? Ya sudah, kita lihat dulu sini. Apa yang mau diuji ya? Yang mau diuji apa? Yang diuji itu pernyataannya yang mana gitu ya. Nah, ini yang diklaim sebesar 4,5 kilo. Gitu ya. Karena sebesar 4,5 kilo itu kan kata-kata sebesar itu sama aja adalah gitu ya, atau sama dengan ya. Kalau ada kata-kata sama dengan gitu ya, atau sebesar 4,5 kilo ya, berarti nanti hipotesisnya apa gitu ya. Berarti H0 dan H1 ya, H0 dan H1. Ya, kalau misalkan sebesar ya berarti dua arah gitu ya, dua arah. Yang diuji apa? Berarti kan mu ya, masih mu. Ya, ini sama dengan H0-nya, H1-nya adalah tidak sama dengan gitu ya. 4,5 kilo ya, 4,5 kilo. Karena ini yang mau kita uji. Ya berarti ini dua arah ya, dua arah 4,5 kilo sama tidak sama dengan dan tidak sama dengan. Nah, berarti ini rumusan hipotesisnya ya. Rumusan hipotesisnya. Tuh, sama ya di sini ya. H0-nya, H1-nya sama gitu ya. Nah, kemudian kita cari statistik ujinya ya. Statistik ujinya pakainya T hitung ya. Ujinya uji T bukan uji Z ya. Rumusnya gimana? Rumusnya ya ini, D bar dikurangi D0 dibagi akar dari ragam dari D dibagi N. D barnya dapat dari mana? Ya, D barnya kan belum tahu, jadi cari. Ya. Nih, cari D-nya dulu. D-nya apa? Different-nya ya. Different artinya apa? Selisih ya. Selisih antara sebelum dan sesudah. 58,5 dikurangi 60 ya, negatif 1,5. Kemudian yang di orang kedua berapa selisihnya? 5,4 ya, orang ketiga 3,6 dan seterusnya. Nah, ini baru D. Ingat ya, ini baru D. Kalau ingin mencari D barnya atau rata-rata dari D, ya udah rata-ratain aja ya. Yang dirata-ratain apanya? Ya D-nya ya. D-nya yang dirata-ratakan. Jadi minus 1,5 ditambah 5,4 ditambah 3,6 terus ya sampai ditambah 2,3 dibagi dengan 7. Karena orang ada 7. Ya. Dapat D barnya 3,557 ya. 3,557. Berarti masukkan D barnya di sini. 3,557. Dikurangi D0. D0-nya berapa? Ya, di sini yang kita uji 4,5 ya. Kurangi 4,5. Dibagi akar dari ragam dari si D. Nah, ini kan kita belum dapat lagi ya, cari ya. Ragam dari D gimana caranya? Ya, datanya dikurangi rata-ratanya kuadratin sigma gitu ya. Ini datanya berapa? Minus 1,5 gitu ya. Minus 1,5 dikurangi 3,557 kuadrat ya. Ditambah 5,4 dikurangi 3,557 kuadrat. Ditambah terus ya sama dengan 2,3 dikurangi rata-ratanya 3,557 ya dikuadratin. Dibagi n-1. Ingat ya, kalau mencari ragam dibaginya n-1. N-nya 7 dikurangi 1 ya, dibagi 6. Berarti nanti hasil ragam dari D-nya adalah 7,706. Gitu ya, 7,7 7, berapa tadi? 706. Nah, berarti ya, karena ini kan hipotesisnya kan dua arah ya. Kalau dua arah berarti sesuaikan kriteria ujinya ya. Kriteria ujinya. Karena dua arah pakainya yang atas ya. Berarti nilai mutlak T hitung harus lebih besar dari T alfa per 2 dB N-1 ya. Nah, sekarang disesuaikan saja sini ya. Ya, di sini T alfa per 2 N-1. Alfanya berapa? Di sini alfanya 10%. Ya, 0,1 dibagi 2. Ya, jadi 0,1 bagi 2 0,05 ya. Kemudian dB-nya N-1, N ada 7 ya, 7 kurangi 1 sama dengan 6. Berarti nanti cari di tabel T yang alfanya 0,05, kemudian dB-nya 6. Ya. Cari aja di sini ya, tabel T, dB-nya 6, ya, alfanya tadi berapa? Alfanya 0,05 ya, 0,05. Mana? Sini ya, 0,05.
tarik ke bawah gitu ya, tarik. Nah, ketemunya di ini 1,943. 1,943. Sekarang kita bandingkan nilai hitung sama nilai tabelnya. Tadi yang dihitung adalah negatif 0,899 gitu ya. Nilai mutlak gitu ya. Kemudian dibanding sama tabel. Tabelnya adalah 1,943 gitu ya. Nah, sekarang lebih besar apa lebih kecil kalau gini ya, tandanya lebih kecil ya. Kalau 0,8 kan lebih kecil daripada 1,9 ya. Kalau lebih kecil masuknya dalam kriteria gitu ya. Oh, kriterianya harus lebih besar ya. Karena hasilnya lebih kecil berarti tidak masuk kriteria tolakan. Ya, oleh sebab itu nanti kesimpulannya adalah gagal tolak analnya. Ya, analnya gagal untuk ditolak. Ya, analnya gagal untuk ditolak. Nah, berarti lihat lagi hipotesisnya. Ya, H0 gagal ditolak, ya berarti gagal tolak ya. Berarti kita menerima H0 gitu ya. Nah, berarti apa kesimpulannya? Gitu ya. Nah, berarti H0 kan di sini rata-ratanya adalah 4,5 gitu ya. Klaimnya juga 4,5 ya, menurunkan berat badan 4,5. Nah, berarti apa kesimpulannya? Berarti cukup bukti. Ya, berarti cukup bukti. Ya, cukup bukti untuk menyatakan bahwa ya obatnya mampu menurunkan berat badan sebesar 4,5 kilo ya, pada taraf nyata 10%. Ya, pada taraf nyata 10%. Ya, artinya cukup bukti ya, artinya cukup bukti. Karena sesuai dengan klaimnya. Ya, itu untuk kasus data berpasangan. Oke. Nah, sekarang kasus berikutnya nanti kalian akan menjumpai populasinya ada dua. Tadi kan populasinya ada satu ya, terus datanya berpasangan. Ya. Bagaimana kalau dua populasi? Ya, yang kita uji masih rata-rata. Ya. Kalau misalkan ragamnya diketahui, nanti kita pakai uji Z. Ya. Kalau ragamnya tidak diketahui dan diasumsikan tidak sama, ya. Ini tidak sama. Ya. Pakainya uji T. Ya. Kemudian diasumsikan sama juga pakainya uji T. Ya. Nah, kemudian ini rumus untuk uji rata-rata, tapi dua populasi. Ya, pakainya uji Z. Karena apa? Uji Z karena ragamnya diketahui populasinya. Ya, setiap populasi, ya. Jadi artinya populasi satu diketahui, ya. Populasi yang kedua juga diketahui. Ya, pakainya uji Z. Sama ya, ada dua arah, satu arah, ya. Ekor kiri dan ekor kanan. Ekor kiri H1-nya kurang dari, ya. Ekor kanan H1-nya lebih dari. Ya. Nah, di sini karena populasinya ada dua, ya berarti mu1 dikurangi mu2. Gitu ya. D0 itu adalah nanti ya rata-rata perbedaannya. Ya. Rata-rata perbedaan dari dua populasi tersebut. Ya. Ya. Karena ada dua populasi, berarti mu-nya nanti ada dua. Okay. Dan mau diuji apa? Perbedaannya. Ya. Perbedaan rata-ratanya. Ya. Kemudian statistik ujinya, ya, uji Z-nya. Ya. Sama ya, X bar dikurangi D0, tapi X bar ada dua sekarang ya. X bar 1 dikurangi X bar 2 dikurangi D0 itu dibagi akar dari sigma 1 kuadrat dibagian 1 ya. Jadi ini dari populasi yang pertama ya ditambah dengan populasi yang kedua. Ya, ini punya populasi yang kedua. Ya. Ya, kalau misalkan dua arah ya kriterianya yang atas. Kalau ekor kiri yang tengah ya, kalau ekor kanan yang bawah. Itu ya. Nah, kemudian ini contohnya. Ya, contohnya. Misal ada dua jenis tali tambang ingin dibandingkan kekuatannya. Untuk keperluan ini 50 tali jenis A dan 45 tali jenis B diuji pada kondisi yang sama. Ya, jenis A mempunyai kekuatan rata-rata 78,3, sedangkan jenis B kekuatan 87,2. Sebelumnya diketahui simpangan baku untuk
tali jenis A dan B masing-masing 5,6 sama 6,3. Ujilah pada tarafnya itu 1%. Apakah kekuatan rata-rata tali jenis A berbeda dengan kekuatan rata-rata jenis tali B? Ya. Jadi ada dua tali, ya, tali A, gitu ya, sama tali B. Ya. Tali A sama tali B. Ya. Dia pengen menguji gitu, apakah kekuatan tarik tali A sama tali B beda apa enggak? Ya, ini beda apa enggak gitu ya? Berbeda atau tidak? Ya. Cara mengujinya gimana? Diambil sampel, ya. Nah, jenis tali A diambil 50, ya. 50 tali, gitu ya. Kemudian diuji, ya. Tali pertama misalkan ada 75 kilo, ya, dia mampu menarik 75 kilo beban, ya. Tali kedua misalkan ada 76, terus ya sampai 50 tali, ya, diuji gitu ya. Kemudian rata-ratanya dari 50 tali jenis A ini ternyata mampu mengangkat 78,3 kilogram, rata-ratanya, ya, dari 50 tali ini. Sedangkan kalau yang tali jenis B, ya, rata-rata dari 45 tali ini, ya, adalah 87,2. Ya, kalau secara kasat mata ya pasti beda, ya. Kalau tali A 78,3, tali B 87,2 gitu ya. Nah, secara ini ya, secara intuitif gitu ya. Ini mah pasti beda gitu ya. Ya, belum tentu ya. Kita uji dulu, ya. Kita uji dulu. Sekarang kita identifikasi. Yang pertama, ini ujinya uji rata-rata atau uji ragam? Jelas ya, ini ujinya uji rata-rata. Ya. Mu yang akan kita uji. Ya. Kekuatan rata-rata. Ya. Kemudian yang kedua, ya, apakah ini satu populasi, dua populasi, ya, atau lebih dari dua populasi, ya, atau ini data berpasangan. Nah, ini dua populasi. Populasinya apa ya? Ada ini seluruh tali jenis A sama seluruh tali jenis B. Ada dua populasi. Ya. Oleh sebab itu nanti kita pakai kasusnya yang dua populasi, rata-rata dan dua populasi. Kemudian yang ketiga, ini pakai ujinya uji Z atau uji T. Kita lihat dulu mana informasi ragam atau standar atau simpangan baku dari populasi, ya, cari. Nah ini ya diketahui simpangan baku ya 5,6 sama 0,3. Ya, karena diketahui populasinya simpangan bakunya berarti kita pakai uji Z. Ya. Nah, kemudian ya, kita cari arahnya. Ini dua arah pas satu arah, gitu ya. Dua arah pas satu arah kalau seperti itu. Ya. Karena ini apa kata-katanya? Apakah dia berbeda? Ya, berbeda itu kan identik dengan tidak sama dengan, gitu ya. Apakah beda? Ya, berarti tidak sama dengan, gitu ya. Berarti dua dua arah. Nah, sekarang kita susun hipotesisnya, ya. H0, H1. Ya, H0 dan H1. Jadi gimana? Mu 1 ya, dikurangi mu 2, ya, mu 1 dikurangi mu 2. Ini sama dengan, ya, yang H1 pasti tidak sama dengan. Nah, D0-nya berapa? Oh, seperti ini, gitu ya, D0-nya. Kira-kira apa D0-nya? Ya, D0-nya berapa di sini? Nah, karena di soal itu dia pengen tahu apa? Cuma pengen tahu dia berbeda atau enggak, gitu ya. Berarti tidak ada berbeda 3 kilo misalnya, atau berbeda 1 kilo, gitu ya. Nah, karena di sini dia cukup pengen tahu dia berbeda atau enggak, gitu ya. Berarti nanti D0-nya adalah 0. Gitu ya. Kecuali nanti ada kata-kata apakah berbeda 3 kilogram, gitu ya. Berarti nanti D0-nya 3, gitu ya. Karena ini pengen tahu berbeda atau enggak, ya berarti D0-nya 0. Ya. Atau ini bisa kita tulis seperti ini ya. Mu 1 ini pindah ruas.
mu-nya ke ruas kanan gitu ya. Berarti mu1 sama dengan mu2 ya. Ini untuk H0, H1-nya apakah mu1, mu2-nya pindah ruas ke kanan ya, tidak sama dengan mu2. Ya, sama aja ya. Ya, yang kiri ini sama yang kanan ini persamaannya sama aja. Boleh ditulis seperti ini ya, atau seperti ini. Ya, sama aja gitu ya. Nah, kan ini yang mau kita uji ya. Apakah rata-rata kekuatan tali si A beda sama tali B kayak gitu kan ya. Nah, itu yang mau kita uji perumusannya. Ya, perumusan hipotesisnya sama. Nah, kemudian kita cari apa statistik ujinya. Ya, Z-nya ya, Z hitungnya. Ya, sama dengan X bar A dikurangi X bar B dikurangi D0 ya, dibagi akar dari ragam tali A dibagi jumlah sampel tali A ya, ditambah ragam dari tali B dibagi jumlah sampel tali B. Gitu ya. Nah, rata-rata kekuatan tali A berapa di sini? Ketahui nggak? Nah, ini ya 78,3. Ini kan sampel. 78,3 itu kan hasil dari rata-rata dari 50 tali. Ya. Nah, ini 78,3. Rata-rata tali B-nya tadi berapa di sini? 87,2. Ya. 87,2 dikurangi D0. D0-nya 0. Gitu ya. Dibagi ya akar dari gitu ya. Ini ragam dari A. Ya. Di sini tadi mana ragamnya? Ya. Nah ini ragam ini simpangan bakunya 5,6 ya. Karena kita maunya ragam, gitu ya, berarti 5,6-nya dikuadratin dulu. Ya, 5,6 dikuadratin dulu. Ya. Ya, karena ini simpangan baku ya. Kalau mau cari ragam ya simpangan baku dikuadratin. Ya, nih 5,6 dikuadratin sama dengan 31,36. Ya, dibagi ukuran contoh dari si A berapa tadi ini 50 ya. Dibagi 50 ditambah ragam dari B ya, ragam dari B di sini B-nya simpangan bakunya 0,3 ya. Berarti kalau mau cari ragam dari B harus dikuadratkan 0,3. Ya, 0,3 kuadrat 39,69 ya, dibagi NB. NB adalah ukuran contoh dari tali B ya, 45. Ya, ada 45 tali nih ya. Sudah dihitung ya pakai kalkulator didapat negatif 7,25. Ya, negatif 7,25. Simpan ya sebagai Z hitung. Nah, kemudian kita lihat lagi di tabelnya ya. Di tabelnya itu untuk uh, apa kriterianya ya, karena ini dua arah pakainya yang atas ya. Harus ada nilai mutlaknya ya. Ada nilai mutlaknya. Ya berarti ini ya syarat untuk menolak H0 ya. Nilai mutlak dari Z hitung harus lebih besar dari Z alfa per 2. Ya, karena dua arah alfanya dibagi dua gitu ya. Nah, kemudian dicari nih Z alfa per 2 alfanya berapa di sini? Alfanya adalah 1%. Ya, berarti 0,01 bagi 2 ya, sama dengan 0,005. Ya, berarti cari di tabel Z yang angkanya 0,005. Ya. Nih, saya contohkan yang negatif ya. Berarti 0,005. Nih, di sini ya. Nih. Nah ini 0, di sini kan nggak pasti ya nilainya 0,0051. Ya, di sini kan 0,0049. Ada di tengah-tengah sini. Ya. 0,005 kan di sini. Ya. Tarik aja ke atas. Ya. Tarik ke sini. Ya. Berarti itu nilainya 2,5. Ini kan tengah-tengahnya berarti 75. Gitu ya. 2,575. Ya. Boleh. 2,575 boleh. Kalau misalkan mau didekati sama 0,051 itu nggak apa-apa. Ya. Di 2,57 itu nggak apa-apa. Kalau mau didekati sini juga nggak apa-apa. Ya. Di 2,58. Tapi karena kita sudah tahu nih 0,005 itu di tengah-tengah, gitu, ya berarti ya di tengah-tengahnya. Gitu ya. Di 2,575. Ya, 2,575. Sekarang kita bandingkan ya nilai dari negatif 7,25
Kita bandingkan dengan tabelnya. Tabelnya adalah 2,575. Ingat, ini karena dua arah pakai mutlak. Ya, pakai mutlak. Ya, kalau satu arah ya jangan pakai mutlak. Ya. Kalau ekor kiri, ekor kanan ya dilepas nilai mutlaknya. Ya. Sekarang kita lihat 7 sama 2. Gitu ya. Ini lebih besar mana? Ya 7. Gitu ya. Ya, karena lebih besar dari 7, ya, hasilnya seperti ini ya. Berarti ini masuk kriteria enggak? Oh, ternyata masuk kriterianya. Ya. Berarti kesimpulannya ada H0 ditolak. Ya. H0 ditolak. Ya. Kita lihat di sini, H0 tolak. Ya. Berarti masuk H1. Ya. Artinya apa? Artinya kesimpulannya adalah tali tambang jenis A itu berbeda dengan tali tambang jenis B. Gitu ya. Berbeda. Ya. Artinya apa? Cukup bukti. Ya. Kan klaimnya dia berbeda. Ya. Klaimnya dia berbeda. Kesimpulannya berbeda juga. Ya. Berarti cukup bukti. Cukup bukti untuk menyatakan bahwa kedua rata-rata jenis tali ini memang berbeda. Itu pada taraf nyata 1%. Oke, itu yang diketahui. Itu yang apa ragam atau simpangan baku dari populasi diketahui. Bagaimana kalau apa tidak diketahui? Ya. Nah, kalau tidak diketahui, kita hanya bisa mengasumsikan. Ya, kalau ragam dari kedua kan ada dua populasi nih, bayangkan ya, bayangkan dua populasi, gitu ya. Ragamnya tidak diketahui nih, ya, ragam populasi satu sama dua tidak diketahui. Tapi kita bisa mengasumsikan, ya, ragamnya dari kedua populasi ini itu sama apa beda. Ya. Kalau misalkan berbeda, kita asumsikan ragamnya berbeda, ya berarti pakai tabelnya yang ini rumusnya. Ya. Tapi kalau kita asumsikan sama, artinya asumsikan berbeda itu misalkan ini ragamnya 3, ini ragamnya 5, gitu ya. Itu namanya berbeda ya ragamnya, ragam dari dua populasi. Tapi kalau kita asumsikan kedua ragamnya itu sama, ya, misalkan ini 3, ini juga 3, gitu kan sama tuh. Ya. Nah, berarti pakai rumusnya yang bawah sini. Nah, ya, ragam yang dianggap sama. Nah, ini beda lagi di rumusnya. Ya. Nah, kita coba yang berbeda dulu ya, yang berbeda. Kita coba untuk yang ragamnya dianggap berbeda. Ya. Nah, sama ini hipotesisnya ada dua arah, ya, ekor kiri, ekor kanan. Ekor kiri H1-nya kurang dari, ekor kanan lebih dari, gitu ya. Kalau dua arah sama dengan tidak sama dengan, gitu ya. Pakainya uji T karena ragamnya tidak diketahui, gitu ya. Ragam populasi tidak diketahui, tapi karena dianggap berbeda, berarti ini eh, lihat nih DB-nya. DB, cara menghitung T tabelnya itu ribet, ya, pusing nih. Cara mencari DB-nya adalah ya gini, ya, ragam 1 dibagi N1 ditambah ragam 2 bagi N2 dikuadratin gitu ya, dibagi ya. Nah, pusing ya untuk mencari DB-nya. Nah, nilai T hitungnya mudah cara menghitungnya. Kalau tadi kan DB-nya N-1 gitu ya, kalau yang dia satu populasi gitu ya. Kalau ini ada dua populasi, berarti harus ada dua nanti populasi sampelnya gitu ya. Nah, kalau dianggap berbeda, rumus DB-nya seperti ini. Nah, nanti kalau kalian menemukan kalau ragamnya sama, nih yang di bawah ini, ya, kalau ragamnya sama, nah ini, kalau mencari DB-nya gampang. Ya, tinggal N1 tambah N2 dikurangi 2. Tapi yang susah adalah T hitungnya. Tuh, ada SP kuadrat. Ya. Nah, ini ribetnya di sini. Ya. Jadi bedanya apa? Kalau ragam berbeda itu ribet cari DB-nya. Ribet cari DB-nya. Kalau ragamnya berbeda. Kalau ragamnya sama itu ribet cari T hitungnya. Ya. Nah, itu berbedanya. Ya. Contoh misalkan gini. Ya. Seorang peternak ayam ingin mengetahui apakah pakan ternak yang merupakan produk dalam negeri lebih baik daripada pakan ternak yang merupakan produk impor. Ya. Untuk mengujinya, dia ngambil 20 ekor ayam, dibagi jadi dua kelompok. Ya.
dengan jumlah ayam yang sama. Kelompok pertama dikasih makan produk dalam negeri. Kelompok kedua dikasih makan produk impor. Dikatakan sukses pengujiannya ya, kalau pertumbuhan berat badannya gitu itu lebih baik daripada produk impor. Ya, jika rata-rata pertambahan berat badannya itu lebih besar daripada yang kedua. Ya. Sekarang suruh uji gitu ya, apakah pernyataan si peternak ini benar apa enggak? Apakah benar pakan dalam negeri itu lebih baik daripada pakan produk impor? Ya. Nah, dengan cara apa? Ngambil 20 ekor. Ya, 20 ekor ini dibagi jadi dua. Ya. Kelompok satu dikasih makan dalam negeri. Gitu ya. Kelompok dua dikasih makan produk impor. Gitu ya. Nah, kemudian ini pertumbuhan badannya. Ya. Ayam satu, kalau dikasih makan dalam negeri itu tumbuhnya rata-ratanya 3,1 ons. Ya. Kalau dikasih makan produk impor itu 2,7 nambahnya. Ya. Nah, terus gitu ya, sampai 10 ayam. Ya. Nah, kita mau menguji itu. Sekarang kita identifikasi. Ya. Ini kira-kira ujinya uji rata-rata apa uji ragam? Itu yang pertama. Gitu ya. Ya, rata-rata. Gitu ya. Gitu. Tadi kita bahas rata-rata. Ya. Ujinya rata-rata. Kemudian yang kedua, ini apakah satu populasi, ya, dua populasi, ya, lebih dari dua populasi, atau data berpasangan. Ya. Ini ada dua, ya, berarti dua populasi. Tahu dari mana? Ya ini ya, kelompok apa, ayam yang dikasih makan produk dalam negeri, ya, populasi pertama, populasi keduanya adalah ayam yang dikasih produk impor. Ya, berarti ada dua populasi. Yang ketiga, pakainya uji apa? Uji Z atau uji T? Ya, uji Z atau uji T? Ya, karena di sini lihat dulu ya, ragam populasi diketahui apa tidak? Ya, ragam populasi atau simpangan baku populasi diketahui atau tidak? Angkanya ya, maksudnya diketahui itu angkanya. Ya. Ada nggak angkanya? Ya, nggak ada gitu ya. Ya berarti pakainya uji T, ya, uji T. Nah, sekarang kalau tidak diketahui ragam populasinya, itu diasumsikan ya. Kedua kedua populasi itu ragamnya sama apa beda? Ya, diasumsikan sama apa beda gitu ya. Cari keterangan sini. Oh, ya ada nih, diasumsikan ragam populasi dari kedua kelompok adalah berbeda. Ya, berarti pakai rumus yang diasumsikan ragam berbeda. Ya, ragam berbeda. Ya. Berarti pakai rumus yang ini, ya. Pakai yang DB-nya susah, gitu ya. Oke. Sekarang yang terakhir adalah arahnya. Ya, ini dua arah apa satu arah? Satu arah apa dua arah? Ya. Ini satu arah. Kenapa? Karena ada kata-kata lebih besar. Ya. Ada kata-kata lebih besar. Ya. Berarti kita susun ya, H0, H1. Karena lebih besar berarti ekor kanan ya. Berarti ini mu 1 dikurangi mu 2. Ini lebih besar ya. Lebih besar daripada berapa? Ya, karena dia cuma kata-katanya lebih besar ya, atau lebih baik gitu ya. Ya udah berarti nol ya. D nolnya adalah nol. Karena dia pengen tahu, cuma pengen tahu lebih baik apa enggak gitu ya. Kecuali kalau dia pengen tahunya lebih baik 2 ons atau lebih baik 1 ons gitu ya. Berarti D nolnya akan berbeda. Di H0-nya nanti mu 1 dikurangi mu 2, ya, ini kurang dari sama dengan, ya, kurang dari sama dengan nol. Kalau mau ditulis bentuk lain ya nggak apa-apa. Ini H0-nya nanti mu 1 dikurangi mu 2. Sorry. Ini pindah ruas ya. Mu 1 kurang dari sama dengan mu 2. Mu 2-nya pindah ruas ke kanan. Ya, berarti ini H1 itu mu 1 ya, itu lebih besar dari mu 2 ya. Mu 2-nya pindah ruas ke kanan. Ya, boleh seperti ini.
Ya, atas boleh, yang bawah juga boleh. Ya. Nah, gini ya. Ini yang mau kita uji. Mu satunya apa ya? Berarti yang dalam negeri. Ya. Ya. Mu duanya yang mu dua apa mu duanya yang produk impor. Ya. Nah, kemudian kita cari statistik ujinya. Ya, pakainya T hitung. Rumusnya X1 bar dikurangi X2 bar dikurangi D0 ya dibagi akar dari ragam sampel yang pertama dibagi ukuran contoh yang pertama ditambah ya ragam contoh yang kedua dibagi ukuran contoh yang kedua. Ya. X1 barnya berapa? X1 barnya cari aja ya. Ini kan ini punya X1 nih yang kelompok satu ya kelompok kedua adalah punya X2. Ya. Yang namanya bar ya berarti rata-rata ya X1 bar ya berarti rata-rata ini 3,1 ditambah 3 tambah 3,3 terus ya ditambah 4 dibagi 10 ini ya dapatlah 3,2 masukin ke sini 3,2 ya. Sekarang X2 bar ya, cari lagi X2 itu punya kelompok yang kedua namanya bar rata-rata cari rata-ratanya ya 2,7 ditambah 2,9 ditambah 3,4 terus sama 3,7 dibagi 10 ya. Didapatkan rata-ratanya 3,07 itu namanya X2 bar dapat ya 3,07 dikurangi D0 D0 nya kan 0 tadi ya. Dibagi akar dari S1 kuadrat nah cari lagi S1 kuadrat gimana rumusnya ya, berarti S1 kan punya yang kelompok satu gitu ya populasi yang pertama ya udah berarti datanya ya 3,1 dikurangi rata-ratanya berapa nih 3,2 ya, kuadratin ya. 3,1 dikurangi 3,2 kuadratin 3 dikurangi 3,2 kuadratin ya. Terus sampai 4 dikurangi 3,2 kuadratin. Ditambahin semua dibagi N-1. N10 dikurangi 1. Ya, jadi ragam di populasi produk dalam negeri adalah 0,22. Ya. Kalau untuk produk impor itu gimana ya sama ya. Pakainya yang kelompok 2. Ya, 2,7 dikurangi 3,07 dikuadratin. Ya, terus sampai 3,7. Ya, 3,7 dikurangi 3,07 rata-ratanya dikuadrati dibagi N-1. Hasilnya 0,11. Ya. Kalau udah dapat, masukin ya ke sini. S1 kuadrat, S2 kuadrat. 1,022, S2 kuadrat 0,11. Ini ukuran sampel ya. Yang dikasih makan produk dalam negeri ada 10 ayam. Ya. Yang produk impor juga ada 10. Kemudian dihitung pakai kalkulator didapat T hitungnya adalah 0,716. Nah, ini disimpan. Ya. Kemudian syarat untuk menolak nol adalah ini karena ekor kanan, ya, ekor kanan harus T lebih besar dari T alfa DB. Ya. Alfanya berapa? Di sini kan keterangannya 5%. Ya. Ya, berarti alfanya 0,05. Ya. DB-nya berapa? Nah, DB-nya kan belum tahu. Ya. Cari lagi nih DB-nya. Nah, ini pakai cara yang ini ya. Nih, ragamnya ya dibagi N1 ya ditambah ragam 2 dibagi N2. Nah, ini tinggal dimasukin nih angka-angka yang tadi sudah didapat. Ya, didapat DB-nya 16,2 atau dibulatkan ya. Jadi 16. Ya, jadi 16. Nah, sekarang dapat DB-nya 16. Alfanya 0,05 ya. Itu dicari di tabel T, alfa 0,05, DB-nya 16. DB-nya 16, alfanya 0,05. Tarik ya, bawah ini dapat 1,746. 7,46. 1,746. Ya. Sekarang kita bandingkan. Kita bandingkan T hitungnya adalah 0,716. Ya. Hitungnya adalah 1,746. Nah, ini tandanya apa nih? Lebih kecil. Ya. Tandanya lebih kecil.
kriterianya lebih besar gitu ya. Karena hasilnya lebih kecil, kriteria lebih besar berarti tidak masuk kriterianya. Ya, berarti gagal tolak. H0-nya gagal ditolak. Ya, gagal tolak kan berarti ini ya, H0-nya yang diterima gitu ya. Gagal tolak kan H0 diterima. Artinya apa? Kesimpulannya adalah produk dalam negeri itu malah lebih kecil daripada produk impor. Artinya apa? Klaimnya tidak terbukti. Tidak cukup bukti. Tidak cukup bukti untuk menyatakan bahwa produk dalam negeri itu lebih besar daripada produk impor. Ya, belum cukup bukti. Ya, pada tarafnya itu 1%. Jadi, karena kan klaimnya katanya produk dalam negeri lebih bagus daripada produk impor, gitu ya. Tapi kesimpulannya adalah malah lebih kecil, ya. Oleh sebab itu belum cukup bukti untuk menyatakan dalam negeri lebih bagus daripada impor. Itu ya, secara interpretasinya. Nah, bagaimana kalau ragamnya sama, diasumsikan sama? Ya. Nah, DB-nya lebih mudah cara menghitungnya, tapi nilai uji T-nya yang pusing. Ya. SP kuadrat, nah dicari lagi nih, min 1 gitu ya. Semuanya sama, hipotesisnya sama. Ya. Contohnya gini, misalkan. Kepala cabang sebuah perusahaan mobil di Jawa Tengah menduga bahwa rata-rata penjualan mobil di Kota Semarang ya, itu melebihi rata-rata penjualan mobil di Kota Solo ya, sebesar tidak lebih dari 8 unit. Ya, selain itu, berdasarkan pengalamannya, keragaman populasi di kedua kota tersebut itu relatif homogen. Nah, diambil sampel gitu ya. Di cabang Semarang, ambil sampelnya 8, di Solo ngambil sampelnya 7. Ya. Nah, sekarang suruh diuji ya, pada taraf nyata 1%. Ya, kalau ada seperti ini, identifikasi ya. Ini kita uji rata-rata atau uji ragam? Ya, uji rata-rata ya, uji rata-rata. Ya, uji rata-rata. Terus yang kedua, ini satu populasi ya, dua populasi ya, atau lebih dari dua, atau data berpasangan. Ini, ya. Ini dua populasi. Tahu dari mana? Ya ini ya, ada Semarang, ada Solo, ada dua populasi. Kemudian yang ketiga, ini pakainya uji Z atau uji T. Ya. Uji Z atau uji T. Ya. Ya kita lihat mana angka angka ragam populasi ada nggak di sini? Ya. Nggak ada, gitu ya. Jadi cuma dikasih tahu homogen itu doang ya, nggak ada angkanya. Oleh sebab itu pakainya uji T. Ya. Karena kita nggak tahu angkanya sama apa beda, gitu ya. Kita hanya bisa mengasumsikan. Ya. Asumsikannya sama apa beda. Kata soalnya di sini sama, homogen. Ya. Ya. Katanya di Solo sama di mana Semarang itu penjualannya sama, homogen. Jadi pakai rumus yang diasumsikan ragam sama. Ya. Pakai yang ini. Ya. Jangan pakai yang atas ya. Pakainya ragam yang dianggap sama. Ya. Kemudian kita susun hipotesisnya. Nah, ini arahnya ya. Arahnya dua arah atau satu arah? Ya, dua arah atau satu arah? Ya. Ada kata-kata mana ini? Nah ini tidak lebih dari. Ya, tidak lebih dari kan kurang dari gitu kan ya. Nah ini berarti satu arah. Satu arah ekor kiri. Ya. Satu arah ekor kiri. Ya sudah, ini disusun. Ya. Nah satunya berarti mu satu itu punya Semarang gitu ya. Dikurangi rata-rata di Solo ya, tidak lebih dari 8 unit. Berarti H0-nya mu 1 dikurangi mu 2, Semarang dikurangi Solo itu lebih besar dari sama dengan 8. Ya, ini hipotesisnya.
Ya, tidak lebih dari 8 unit kan bisa 7, 6, 5, 4 gitu ya. Itu namanya tidak lebih, ya, tidak lebih dari 8 unit. Nah, kita menguji itu, ya. Tuh. Nah, kemudian dicari statistik ujinya. Ya, X1 bar dikurangi X2 bar. Ya, X1 bar sini ada nggak? Oh, nggak ada ya, berarti harus dihitung dulu. Ya. X1 bar. Ya, berarti X1 punya Semarang. Ya, berarti cari rata-rata penjualan di Semarang. Ya, berarti 16 tambah 11 tambah 12 terus ya tambah 14 dibagi 8. Dapatlah 13. Ya, itu namanya X1 bar. Ya, X2 bar dapat dari mana? Ya dari Solo. Ya, cari rata-rata di Solo ya. 6 tambah 2 tambah 7 tambah terus ya sampai 2 dibagi dengan 7. Dapat nilai X barnya 5,143. Ya. Kemudian dikurangi D0. D0-nya berapa? Ya, ini 8 yang mau kita uji. Ya. Dibagi ya akar dari SP kuadrat. Nah, ini harus dicari SP-nya. Ya. Caranya gimana? Ini ya. SP kuadrat sama dengan jumlah sampel di Semarang ada berapa? 8. Ya. 8 dikurangi 1, 7. Ya. 7 dikali S1 kuadratnya 2,5. Ya. Ditambah N2-nya ada 7. Ya. 7 kurangi 1, 6. Gitu ya. 6 dikali 5,4746. Ya. Dibagi, ya. Berarti ini 8 tambah 7 dikurangi 2. Ya. Sama dengan 3,912. Berarti SP kuadratnya 3,912. Ya. Dikali 1 per N1. N1 hanya ada 8. Ya. N2-nya ada 7. Ya. Hitung pakai kalkulator dapat negatif 0,14. Ya. Nah, sekarang kita bandingkan ya dengan tabel. Tabelnya kan di sini T alfa DB. Ya. T alfa DB. Alfanya 0,01. Ya. DB-nya adalah 13. Dapat dari mana 13? Ini ya. N1 tambah N2 dikurangi 2. 13. Jadi cari di tabel T 0,01 dan 13. Ini 13 nih. 0,01. 2,65. 2,65. Ingat ada negatifnya. Ya. Jadi dinegatifkan. Negatif 265. Nah, sekarang kita bandingkan T hitung negatif 0,14. Ini T hitungnya, T tabelnya adalah negatif 2,65. Oh, ya. Nah, ini lebih besar apa lebih kecil? Ya, lebih besar. Ya. Karena lebih besar dari negatif 0,14. Gitu ya. Nah, syaratnya lebih kecil. Ya. Nah, berarti ini tidak masuk syarat. Ya. Berarti gagal tolak. Nah, nol. Ya, nolnya gagal ditolak. Gagal ditolak. Ya. Kesimpulannya apa? Ya, kesimpulannya tidak cukup bukti. Ya, tidak cukup bukti untuk menyatakan penjualannya tidak lebih dari 8. Orang kesimpulannya lebih dari 8, ya, berarti keputusannya lebih dari 8 gitu ya. Berarti kesimpulannya tidak cukup bukti. Atau belum cukup bukti untuk menyatakan perbedaan gitu ya, penjualan di Semarang sama Solo itu tidak lebih dari 8. Ternyata lebih dari 8 gitu ya penjualan. Pada taraf nyata 1%. Itu. Itu untuk yang ragamnya sama. Nah, sekarang kita masuk ke uji hipotesis bagi ragam. Ya. Kalau bagi ragam, nah ini untuk satu populasi pakainya ujinya namanya chi-square. Ya. Bentuknya ini ya, chi kuadrat. Kalau bahasa Indonesianya, ya. Chi kuadrat atau bahasa Inggrisnya chi-square. Satu populasi, ingat ya, ini satu populasi. Ya, pakainya chi-square.
Yang diuji bukan mu lagi, tapi sigma, sigma kuadrat, ya, ragam. Sama ya, kalau dua arah ya sama dengan tidak sama dengan ekor kiri satunya kurang dari ekor kanan ya lebih besar. Tapi yang diuji adalah sigma kuadrat, ragamnya. Ya. Kalau hipotesisnya dua arah, berarti kriterianya yang atas. Ya, ada dua. Ya, ada dua kriteria. C square ya dibandingkan dengan C square tabel. Ya, ada dua ya. Ada yang kiri, ada yang lebih kecil, ada yang lebih besar. Ya. Ini atau. Jadi kalau salah satunya terpenuhi, berarti ditolak. Nah, ya. Nah, kalau pakainya uji kiri ya atau ekor kiri pakainya yang ini yang tengah. Kalau ekor kanan ya yang paling bawah. DB-nya berapa? DB-nya N-1. Ya, DB-nya N-1. Nah, contoh misalnya ini. Kepala bagian QC ya memperkirakan bahwa dengan tingkat kesalahan, nah berarti ini alfanya, ragam ya ini ragamnya, samsulfat yang diproduksi pada bulan Maret adalah sebesar 0,06. Ya, untuk itu, Gaba QC ambil sampel 7. Tujuhnya berapa aja beratnya? Ya ini ya 9,8, 10,2 dan seterusnya. Jadi ingin menguji. Ya udah uji. Ini apakah uji rata-rata apa ragam? Ya. Kita mau menguji ragamnya. Ya. Bener nggak ragamnya 0,06 gitu kan? Nah, berarti kita ingin menguji ragam. Terus yang kedua ya satu populasi atau dua populasi atau data berpasangan. Ya, satu populasi. Ya, satu populasi. Populasinya apa? Ya ini seluruh kaleng asam sulfat yang diproduksi bulan Maret. Ya. Kemudian yang ketiga, ini pakainya uji apa? Uji Z, uji T, apa uji C square atau uji F? Ya. Karena ini ujinya ragam, satu populasi, berarti ujinya C square. Ya. Ujinya uji C square. Kemudian arahnya, ya ini satu arah apa dua arah? Satu arah apa dua arah? Ya. Karena ada kata-kata sebesar, ya, itu berarti dua arah. Ya. Berarti kita susun aja hipotesisnya. Ya, H0, ini H1. Ya. Berarti H0-nya, berarti kan ini sigma kuadrat ya. Ya. Kalau H0-nya pasti sama dengan ya, 0,06. Ini tidak sama dengan 0,06. Ya. Nah ini rumusan hipotesisnya. Ya. Ini ya. Kemudian kita cari C-square hitungnya. Ya. Statistik ujinya. Rumusnya apa? N-1 dikali S kuadrat dibagi sigma 0 kuadrat. Ya. N-1, N-nya berapa? 7. Ya. Dikurangi 1 dikali S kuadrat. Nah, S kuadratnya berapa? 0,08. Dapat dari mana? Gitu ya. Ya, tadi ya, yang di atas ya. Jadi cari dulu rata-ratanya. Baru nanti 9,8 kurangi rata-rata. Kuadratin. Ya. Ditambah 10,2 kurangi rata-rata. Kuadratin. Ya. Terus sampai 9,6 dikurangi rata-ratanya. Kuadratin. Dibagi N-1. Bagi 6. Ya. Hasilnya nanti 0,08. Ini ya yang di atas tadi nih. Mana tadi yang di atas? Nah ini 0,08 ya. S kuadratnya. Kan rumusnya gini ya. 0,8 kurangi rata-ratanya dikuadratin ya. Terus ya 0,08 dari sini ya. Oke, kita balik lagi yang ke bawah. Ya. Tahu ya 0,08 dapat dari mana. Kemudian dibagi dengan yang mau kita uji ragamnya. Sini 0,06 ya, 0,06. Ya, pakai kalkulator dapat nilai 8. Nah, ini disimpan ya, ke 8 ini. Kemudian kita lihat syaratnya untuk menolakkan 0. Ya.
Syarat untuk menolak nol jika nih C-square yang pertama ya, yang sebelah kiri, kurang dari C-square 1 min alpha per 2 dB. Ya. Kalau yang kanan, C-square lebih besar dari C-square alpha per 2 dB. Ya. Ya. Kalau misalkan yang kiri dulu, di sini kan ada 1 dikurangi alpha per 2. Ya, alfanya 0,05. Ya, bagi 2 dulu. Ya. 0,05 bagi 2, 0,025. Ya. Karena ini 1 min, ya, berarti 1 dikurangi 0,025. Ya, sama dengan C-square 0,975. Ya. dB-nya berapa? N-1. Ya. N-nya berapa? 7. 7 kurangi 1, 6. Ya. Berarti cari C-square 0,9756. Ya. dB-nya 6. Jadi alfanya berapa? 0,975. Nah ini 0,975. Nah ini ya 1,24. Ya, 1,24. Oh di sini 1,237. Ya ini dari Excel. Ya, boleh mau 1,237 boleh, 1,24 boleh. Ini perhitungan dari Excel. Kalau dari tabel tadi 1,24. Ya, ini yang kiri. Ya. Sekarang yang kanan. Yang kanan tadi syaratnya alfa per 2 dB. Alfanya adalah 0,05 dibagi 2. Jadi 0,025. Ya. dB-nya 6. Jadi cari 0,025 sama 0. Nah ini 0,025. Ya. Tarik ya. 6. Nah, ini 14,45. Ya. 14,45 atau 14,449 boleh. Ya. Nah, sekarang kita bandingkan nilainya. Ya. Tadi kita dapat 8 ya, nilai C-square hitungnya. Ya. Kita bandingkan yang kiri dulu ya, C-square sama angka 1,237. Ya. 1,237. Ini lebih besar mana 8 sama 1 ya? Besar 8 gitu ya. Nah, berarti masuk ke kriteria yang ini. Ya, masuk enggak? Ya disuruhnya kurang dari tapi hasilnya lebih dari gitu ya, berarti tidak masuk ya. Sekarang yang kanan, dia 8 dibandingkan dengan 14, berapa tuh, 14,449 ya, 449. Ini tandanya apa? 8 sama 14 lebih kecil gitu ya. Syaratnya apa? Lebih besar ya. Berarti masuk apa enggak? Tidak masuk ya. Karena tidak ada yang masuk ya, berarti H0-nya gagal ditolak. H0-nya gagal ditolak. Ya udah H0 gagal tolak gitu ya. Itu kita menerima yang H0. Ya. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah ya ini ya, terbukti ya. Cukup bukti untuk menyatakan bahwa ragamnya memang sebesar 0,06. Karena kan klaimnya 0,06 ya. Klaimnya 0,06. Berarti terbukti atau cukup bukti pada taraf nyata 1%. Ya. Nah, itu untuk uji ragam satu populasi. Ya. Bagaimana kalau uji ragamnya itu apa? Dua populasi. Ya. Kalau dua populasi itu gimana? Ya. Pakainya uji F. Ya. Nih rumusnya. Jadi ragam populasi yang pertama dibagi ragam populasi yang kedua. Sama ya, kriteria ujinya tinggal disesuaikan. Kalau ujinya dua arah pakai yang atas, ekor kiri yang tengah, ekor kanan yang paling bawah. DB-nya adalah N-1. Ini DB-nya maksudnya DB1 sama DB2 ya. Karena kan populasinya ada dua gitu ya. Jadi di DB1 ya N1 min 1. Kalau di DB2 ya N2 dikurangi 1. Ya. N1 dikurangi 1, N2 dikurangi 1. Contoh misalkan. Ya, kepala cabang sebuah perusahaan mobil, ya, yang tadi ya, Semarang sama Solo. Gitu ya. Nah, dia ingin menduga apakah benar nggak homogen apa enggak gitu ya. Relatif homogen, artinya sama apa enggak ragamnya. Gitu ya. Nah, berarti ya kita langsung aja ya, langsung perumusan hipotesisnya ya.
Ini H0, H1. Sama apa enggak? Berarti kalau sama, berarti kan sama dengan. Ya, berarti dua arah. Gitu ya. Berarti sigma 1 kuadrat gitu ya, dikurangi sigma 2 kuadrat. Ya. Semarang sama Solo ya, sama dengan 0 apa enggak? Gitu ya. Kalau di H1 berarti gini. Ya, di Semarang sama yang di Solo ya, itu berbeda. Ya. Seperti ini. Atau mau tulisnya seperti ini juga nggak apa-apa. Ya, pindah ruas. Ragam keduanya pindah ruas, ini boleh. Ya. Dan ini ragam 1 kuadrat tidak sama dengan ragam 2 kuadrat. Ini ya. Oke, sekarang kita mau menguji ini. Nih, ini perumusan hipotesisnya. Ya. Kemudian kita ingin mencari statistik ujinya. Pakainya F, ya, bukan C-square lagi. Ya, karena ada dua populasinya. Ya, sekarang kita cari ini. Ragam di Semarang berapa? Ragam dari Semarang 2,571. Dapat dari mana 2,571? Ya, berarti datanya ya, 16 dikurangi rata-ratanya, dikuadratin, ya, ditambah 11 dikurangi 13 kuadratin ya, terus ya sampai 14 dikurangi 13 kuadratin. Dibagi N-1. N-nya di sini ada 8 dikurangi 1. Ya. Dan dihitung pakai kalkulator dapat 2,571. Ya. Kalau yang di S2 ya, berarti ragam di Solo ya carinya di Solo. Ya. Ini 6 ya. Di sana. Ya. Berarti ini cari aja ragam di Solo. Ya. 6 dikurangi 5,143 ya, kuadratin. 2 dikurangi 5,143 kuadratin. Terus ditambah sampai 2 dikurangi 5,143 dikuadratin. Dibagi N-1. N ada 7 dikurangi 1. Ya, didapat ragam di Solo adalah 5,474. Ya. Nah, berarti nilai F-nya adalah ragam 1 bagi ragam 2. Ya, 2,571 dibagi 5,476. Sama dengan 0,470. Nah, ini disimpan ya sebagai F hitung. Nah, kemudian cari ininya ya. Nah, kriterianya ya. Kriterianya karena ini dua arah, tolak H0 kalau apa? F kurang dari, nah ini ya, yang kiri dulu ya, F1 min alfa per 2 dB1 dB2 atau nilai F hitungnya lebih besar dari F alfa per 2 dB1 dB2. Ya. Nah, sekarang kita cari dB1-nya. dB1 kan tadi N1 dikurangi 1 ya. N1-nya di Semarang ada 8, 8 kurangi 1 sama dengan 7. Ya. Di Solo ada 7, dikurangi 1 sama dengan 6. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang ini nih, yang F alfa per 2 dB12. Ya, yang tabel yang sini. Ya, caranya gimana? Ya udah alfanya kan sini 10%. Ya, berarti kan 0,1 ya. 0,1 ya. Harus dibagi 2 dulu ya. 0,1 bagi 2 kan 0,05 ya. DB1-nya yang di Semarang ada 7 ini ya. Yang di Solo ada 6 ya. Ya, jadi cari di tabel F yang F 0,057 sama 6. Ya, sekarang kita lihat tabel ini. Ini tabel F-nya 0,1, jangan pakai yang ini ya. Karena tadi kita F-nya udah 0,05 ya, pakai yang ini. Ya, 0,05. DB1-nya tadi berapa? DB1-nya 7, DB2-nya 6. Ya. DB1-nya 7, DB2-nya 6. Ini berapa nih nilainya? 4,21. Ya. 4,21. Nah, ini dapat nih yang kanan ini ya. Sekarang yang kiri, syarat yang kiri. Ini kan satu negatif ya. Kalau rumusnya satu negatif itu seperti inverse ya. Jadi satu dibagi.
1 dibagi F alfa per 2. Nah, tapi ini dibalik. Ya, jadi DB2, DB1. Ya. 1 dibagi F alfa per 2 DB2, DB1. Ya, sekarang yang bawah nih. Alfa per 2 kan tadi 0,05. Ya. Nah, ini ditukar DB2-nya jadi 6. Ya. DB1 jadi 7. Ya. Berarti cari di tabel F yang 0,05, 6,7. Ya. Sini 6, sini 7. Ya. Nah, ini ya, 3,87. Ya, 3,87. Nih, ingat harus 1 dibagi dulu. Ya. 1 per. Ya. 1 dibagi 3,87. Ya, didapat 0,26. Ya, sekarang kita bandingkan. F hitungnya tadi kita dapat 0,47. 0,470. Kita bandingkan yang kiri dulu. Yang kiri mana? Ini ya, yang satu min. Ya. Yang satu min 0,26. 0,26. Nah, ini tandanya apa? 0,7 sama 0,26 lebih besar, gitu ya. Nah, tapi syaratnya apa? Lebih kecil, gitu ya. Berarti tidak terpenuhi. Ya. Sekarang yang kanan. Yang kanan 0,47. Ya. Dibandingkannya dengan ini 4,21. 4,21. Ya, ini tandanya apa? Lebih kecil, gitu ya. Lebih kecil. Syaratnya apa? Lebih besar, gitu ya. Berarti tidak terpenuhi. Ya, tidak terpenuhi. Artinya apa? Tolak H0-nya gagal ditolak. Ya. H0-nya gagal ditolak. Gagal ditolak, ya. Berarti pakai yang ini. Artinya apa? Cukup bukti, ya. Cukup bukti untuk menyatakan bahwa ragamnya sama. Cukup bukti untuk menyatakan bahwa ragam di Solo sama Semarang itu sama. Pada taraf nyata 10%. Ya. Nah, itu kesimpulannya. Oke, kita sudah belajar terkait dengan uji hipotesis, ya, rata-rata dan ragam. Semoga dapat dimengerti. Oke, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.